Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami falsafah biokimia. Sampel yang digunakan: telur, ikan, beras tumbuk. Prosedur proyek 1. Carilah dan pahami materi mengenai asam amino. 2. Temukan bahan di sekitar kita yang dapat dijadikan sampel. 3. Amati perubahan warna pada sampel. 4. Edit video yang didapat semenarik mungkin. Apa itu asam amino? Asam amino adalah salah satu golongan senyawa organik yang paling banyak dipelajari karena fungsinya yang sangat penting dalam organisme, yakni sebagai penyusun protein. Asam amino dibedakan menjadi dua macam, yakni asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak diproduksi dalam tubuh atau jika memang diproduksi, jumlahnya tidak mencukupi untuk kebutuhan metabolisme tubuh. Asam amino esensial sendiri memiliki fungsi sebagai berikut: sebagai pembentuk dan memperbaiki jaringan tubuh seperti jaringan ikat, jaringan otot, kulit, kuku, dan rambut. Produsen energi bagi tubuh. Memproduksi antibodi sebagai daya tahan tubuh. Asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang bisa dibuat dalam tubuh dengan menggunakan asam organik biasa, seperti alanine, arginine, serine, serochen, glycine, prolen, norkuchen, tyrosine, citrulline, dan asam asparagin. Fungsi dari asam amino non-esensial tersebut antara lain membantu mempercepat penyembuhan luka, melancarkan peredaran darah, meningkatkan libido. Untuk kali ini, kami ingin menguji protein pada asam amino dengan uji ninhidrin dan uji biuret. 1. Uji ninhidrin, alat dan bahan 1. Telur. 2. Ikan. 3. Beras tumbuk. 4. Larutan ninhidrin. 5. Tabung reaksi. 6. Water bath. Pertama, masukkan sampel telur, ikan, dan beras tumbuk ke dalam tabung. Masukkan 0,5 ml larutan ninhidrin 0,1% pada masing-masing tabung. Kemudian panaskan di water bath. Hasil sampel berwarna biru atau ungu dan bermuatan positif, mengandung asam amino. Hal ini dikarenakan asam amino bereaksi dengan ninhidrin menghasilkan CO2, NH3, dan aldehidah dengan satu atom C lebih sedikit dari jumlah semula. Ninhidrin yang bereaksi akan membentuk hidrin dan tin. 2. Uji biuret, alat dan bahan 1. Telur. 2. Ikan. 3. Beras tumbuk. 4. Larutan 0,10%. 5. Larutan COS 42%. Masukkan sampel telur, ikan, dan beras tumbuk ke dalam tabung. Masukkan 1 ml larutan 0,10%, lalu homogenkan. Masukkan beberapa tetes larutan CUSO 42%. Hasil akhir sampel berwarna ungu yang berarti mengandung asam amino. Semakin banyak atau makin panjang ikatan peptida dalam protein, maka warna ungu akan semakin kuat. Banyaknya asam amino yang terikat pada peptida akan mempengaruhi warna reaksi. Jadi dapat disimpulkan sampel yang diamati yaitu telur, ikan, dan beras tumbuk mengandung asam amino. Hal ini dapat dilihat pada perubahan warna. Sampel menjadi biru atau ungu.